Pemerasan penonton Jakarta Warehouse Project viral di media sosial setelah warga negara Malaysia memberikan komentar negatif tentang pengalaman mereka diperas oleh oknum polisi saat menonton event Jakarta Warehouse Project. Mereka menyebut diperas oleh oknum polisi yang menjaga event tersebut dengan kisaran Rp90.000 Malaysia atau setara 315 juta rupiah. Lewat akun Instagram resminya, DWP meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh penonton. Ismail Life selaku penyelenggara Jakarta Warehouse Project 2024 meminta para korban melapor langsung kepada polisi untuk mengusut kasus tersebut. Ismail Life juga menegaskan pihaknya sedang bekerja keras secara kooperatif dengan pihak berwenang dan lembaga pemerintah terkait untuk menyelidiki tentang apa yang tengah terjadi. Ismaya berkomitmen untuk mencegah insiden serupa tak terjadi lagi pada masa mendatang. Terkait penangkapan 18 polisi yang diduga memeras dan menangkap penonton dalam event Jakarta Warehouse Project, kita bahas bersama anggota Kompolnas Hoirul Anam. Pak Anam, selamat petang. Selamat petang, apa kabar Mbak Cindy? Baik, Pak Anam, ini 18 orang terdiri dari unit Polda, Polres sampai Polsek. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang dikumpulkan informasi oleh Kompolnas? Ya, sekarang masih dalam proses pengumpulan ya. Baru saja juga kami berkomunikasi dengan Propam kepolisian, namun memang belum bisa di-share informasinya. Yang pasti memang kami berharap ada tindakan tegas terhadap oknum tersebut atau siapapun yang terlibat dalam kasus itu. Karena memang ini tidak hanya soal pemerasan, tapi ini juga soal menyinggung semangat dari Pak Kapolri yang akhir-akhir ini juga sedang giat-giatnya melakukan berbagai pembenahan. Nah, di tengah giat-giatnya beliau melakukan pembenahan kok malah ada problem ini gitu ya. Problem yang tidak hanya menyangkut negara kita, tapi juga hubungan masyarakat kedua belah negara. Dan ini menurut saya sangat serius gitu. Kami mengapresiasi kecepatan dari Propam ya, Propam Mabes untuk memproses ini dan semoga tidak hanya berhenti di soal kode etik, tapi juga soal pidana. Nah, soal dugaan pemerasan ini sebenarnya apa tindakan tegas yang tadi Anda sampaikan? Ya, saya kira kalau dalam konteks anggota ya, kecuali ada oknum yang lain ya, masyarakat yang lain. Kalau dalam konteks anggota tindakan tegasnya ya ini harus ada sidang etik dan harus ada pidana karena kalau betul yang terjadi yang dilaporkan kayak gitu ada pemerasan, ini kan tidak pidana, tidak sekedar etik. Nah, dua konteks ini yang memang kami dorong untuk didalami dan rekan-rekan kepolisian berkomitmen untuk mendalami kedua hal tersebut. Satu soal etiknya yang sekarang lagi berproses di Propam Polri, yang kedua ya soal pidananya. Itu apalagi jumlah angkanya juga tidak sedikit gitu. Nah, jumlahnya berapa yang diketahui oleh Kompolnas? Benar sampai dugaannya 32 miliar rupiah? Beberapa viral transferan itu kan juga ada. Saya kira yang viral-viral, video-video viral, foto capturean dari HP transfer itu saya kira sesuatu yang nyata ya, yang sekarang juga sedang didalami. Kalau memang betul itu semua, ya sangat serius. Ini bukan soal angka saja ya, mau kecil mau besar, ketika di situ ada pemerasan, di situ ada tindak pidana, ya saya kira penegakan pidananya juga harus jalan. Tidak hanya sekedar etik, biar ini menjadikan satu pembelajaran bagi semua, dan ini tidak boleh terjadi kepada siapapun dan dilakukan oleh siapapun anggota kepolisian di Republik Indonesia ini. Oke, Pak Anam, tapi kalau membahas juga soal kronologi yang diketahui oleh Kompolnas dari hasil pemeriksaan sementara, dugaan pemerasan itu sampai bisa terjadi sebenarnya gimana, Pak? Belum bisa kami ceritakan karena memang saya harap nanti kepolisian juga menjelaskan rangkaian peristiwanya ya. Apakah betul hanya ada di tempat tersenggaranya acara, apakah betul misalnya seperti yang viral di depan hotel, apakah betul hanya soal rangkaian peristiwanya,
tes urin dan sebagainya, apakah juga melibatkan pihak yang lain. Kalau ada pihak yang lain, saya kira ya kalau ini memang betul pemerasan ya harus dipidana gitu. Oke, nah kalau gitu berarti pengawasan dari Kompolnas seperti apa? Kan ini merugikan tidak hanya yang pemilik acara, merugikan juga korbannya, tapi juga merugikan bahkan nama Indonesia dan juga institusi Polri. Mendorong agar mendapatkan sanksi yang tegas seperti apa pengawasan Kompolnas? Yang pertama memang baru saja ya kami berhubungan dengan Propam Mabes Polri untuk memastikan bahwa proses ini ya berjalan secara profesional dan transparan. Nah, profesionalnya apa? Ya dicek selengkap-lengkapnya siapapun yang terlibat. Dan ini sudah ditunjukkan dengan 18 orang diduga melakukan aksi tersebut dan sedang diperiksa. Dan kami berharap tidak dalam waktu yang lama ya terselenggaranya kode etik gitu. Lah, ini satu. Yang kedua, kalau memang clear di situ ada pemerasan, ya langsung diproses pidana. Saya kira itu. Dan itu yang baru saja saya pribadi berkomunikasi dengan Propam polisi dan menyampaikan harapan kami, ya, atensi kami, dan mereka berkomitmen untuk menindaklanjutinya. Oke, kalau gitu untuk mengantisipasi juga agar pemerasan oleh oknum polisi tidak terjadi lagi, seperti apa dari langkah Kompolnas? Saya kira penegakan hukum yang tegas ya dengan sanksi yang juga tegas ya sesuai dengan apa yang dilakukan itu harus diambil. Yang kedua, prosesnya harus transparan sehingga semua pihak juga mengetahui bagaimana proses itu berlangsung. Saya kira itu yang paling penting untuk mencegah ya anggota-anggota lain tidak melakukan hal yang sama. Dan percayalah, dunia yang sangat terbuka ini tidak ada yang bisa ditutup-tutupin. Oleh karenanya penting mengingatkan seluruh anggota kepolisian bahwa pengawasan itu tidak hanya pengawasan formal oleh pengawas internal maupun eksternal kayak Kompolnas, tapi juga masyarakat. Oleh karenanya ya bekerjalah sesuai dengan prosedur yang ada, jangan melanggar, dan ketika melanggar pasti Kompolnas ya maupun internal kepolisian akan menindak tegas, dan itu komitmen kami, komitmen Pak Kapolri, komitmen Kompolnas ya yang seringkali ketika kita ketemu itu yang selalu kita ingatkan bersama-sama. Oke, itu kan kalau sanksi yang tegas itu untuk efek jera. Perlukah juga mungkin ada refleksi atau introspeksi diri dari institusi Polri-nya sendiri? Saya kira ini kan problemnya juga soal problem perilaku ya, problem budaya yang saya kira memang obatnya hanya dengan sanksi tegas. Kalau tidak ada sanksi tegas, ya tidak ada sanksi yang keras, ya nggak akan pernah sembuh obat ini. Saya nggak percaya juga kalau ada problem kebudayaan, problem tabiat, terus obatnya dengan yang lain, kecuali ya sanksi tegas. Kalau memang terbukti melakukan pemerasan, harus di PTDH ya PTDH gitu. Oke. Dan itu yang harus juga menjadi sinyal kepada semua anggota kepolisian, jangan pernah melakukan pelanggaran, sedikit saja melakukan pelanggaran, mesin pengawasan ya monitoring oleh internal maupun eksternal berjalan, dan sanksi akan menunggu Anda. Oke, baik Pak Hoirul Anam, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang, saya selalu.